Selamat malam, Romo Aurel dan teman-teman devosan kerahiman ilahi yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam forum bulanan ini, di mana kita bersama-sama akan segera mendengarkan pengajaran dari Romo pembimbing kita, yaitu Romo Aurelius Pati Soge SVD. Saya, Frans Darmono, akan memfasilitasi pertemuan yang sangat berharga ini. Masih dalam rangka euforia perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dan kedukaan serta aksi solidaritas bagi para korban gempa bumi di Flores, mari kita meneruskan program rutin pengajaran untuk bulan Agustus ini. Sebentar lagi Romo Aurel Ya, akan menyampaikan ajarannya dengan tema yang sangat unik dan menarik, yaitu transformasi komunitas. Dengan subtemanya mendalami pembaharuan komunitas iman oleh gerakan kerahiman ilahi. Romo nanti akan menyampaikan pengajarannya seperti biasa sekitar 60 menit dan kita semua akan mempunyai waktu sekitar 30 menit untuk bersilaturahmi, diskusi atau tanya jawab. Ada pesan kecil untuk para devosan. Pertama, mohon berkenan sebelum meninggalkan forum ini mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Yang kedua, di kolom chat juga ada link daftar hadir dan link bergabung ke grup ini. Yang ketiga, kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasikan, meskipun pengajaran sedang berlangsung, silakan menuliskannya dalam kolom chat. Ini akan memperlancar sesi question and answer nantinya. Romo akan mulai menjawab pertanyaan dari yang ada di kolom chat terlebih dahulu, seperti biasanya seperti itu. Saya kira cukup sekian sebagai pengantar pertemuan. Kami undang para devosan untuk hening sejenak sebelum kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk bertemu kembali melalui forum ini, untuk mendengarkan pengajaran melalui hamba-Mu, Romo Aurel, yang Engkau kasihi dan Engkau urapi. Kami yakin bahwa Roh Kudus akan menuntun, serta membimbing kami semua untuk semakin mengerti dan memahami makna pengajaran tersebut. Ya Bapa, kami mohon, kuduskanlah setiap ruangan kami masing-masing, sinyal, alat komunikasi, dan cuaca, agar semua dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Lembutkan dan terangilah hati serta pikiran kami untuk dapat menghayati pengajaran Romo Aurel dan senantiasa membawa firman-Mu pulang dalam damai dan sukacita beserta keluarga kami masing-masing. Kami mohon rahmat-Mu agar senantiasa melimpah atas kami semua. Dan semua ini kami persatukan dalam Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami persilahkan Romo Aurel. Baik, terima kasih Pak Frans sudah menghantar kita ke dalam pertemuan rutin. Ini pengajaran ke-8 bulan ini dan saya berharap kita bisa menyelesaikan 12 rencana dalam 12 bulan selama tahun 2026 ini. Kesehatan saya selama 2 bulan terakhir ini tidak terlalu bagus. Hanya saya harap malam ini
suara saya cukup jernih dan tidak terganggu banyak oleh batuk yang ternyata menahun ini. Semoga tetap ada perubahan yang baik dan saya tetap kembali kepada pelayanan dengan penuh semangat. Pertama-tama sebelum kita mulai, saya ingin mengajakmu sejenak. eh, Jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara yang menjadi korban bencana alam di berbagai tempat, bukan hanya di Flores ya, tetapi juga bencana yang terjadi karena kelalaian manusia seperti kebakaran hutan atau di berbagai tempat lain di Indonesia ini, supaya Tuhan melindungi kita semua dan setiap orang diberi karunia yang menjawabi apa yang dia hadapi, problema mana yang dia hadapi pada saat ini. Sekedar info, keluarga saya seluruhnya tidak ada yang terkena dampak dari gempa Flores yang terakhir ini. Kami berasal dari Flores bagian timur. Gempanya terasa, goncangan terasa, tetapi tidak ada kerusakan baik rumah maupun anggota keluarga semuanya selamat. Bersyukur dengan saya atas karunia yang menggembirakan di samping berdoa bagi banyak teman yang juga masih mengalami banyak kesusahan sebagai akibat dari gempa ini. Malam ini, sesudah merenungkan dengan saksama apa yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari pendalaman kita, saya memutuskan untuk menampilkan tema transformasi komunitas, mendalami pembaharuan komunitas iman berkat gerakan kerahiman ilahi. Sebetulnya inspirasi ini saya ambil dari tahun yubileum tahun ini yang sebetulnya sudah diumumkan sejak Januari tapi gregetnya itu kurang terasa, yakni 800 tahun Santo Fransiskus Assisi. Kalau dibandingkan dengan yubileum Salib Harapan tahun lalu, itu betul-betul mendunia dan mengundang begitu banyak peziarah dengan dampak yang luar biasa besar, terutama pada peningkatan katekumenat dewasa di seluruh kawasan Eropa dan Amerika Utara, sesuatu yang boleh disebut fenomena baru yang membawa harapan bagi gereja yang terkesan sudah masuk museum. Nah, berbekalkan sedikit refleksi di awal tahun ini, di mana kita menaruh perhatian lebih pada isu-isu ekologis. Pengajaran kerahiman ilahi pun kita arahkan dalam isu-isu ekologis. Saya sedikit bergerak masuk ke dalam kompleks kehidupan manusia, umat beriman yang tidak semata-mata terbatas pada persoalan ekologis. Lebih banyak persoalan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan rupa-rupa hal lain yang sungguh-sungguh berpengaruh bagi kehidupan kita yang perlu dihadapi. Nah, di sini kita hendak mencari energi, mencari inspirasi, serta mencari kekuatan supaya kita bisa dengan tenang atau dengan penuh keberanian menghadapi tantangan yang tidak pernah menurun. Ya, kalau kita lihat problema bangsa ini kok makin lama makin ruwet. Kebodohan-kebodohan, kecerobohan-kecerobohan kok semakin apa ya? Macam dengan sengaja dibuat. Dengan kata lain, ada satu sifat indiferentisme, tidak peduli bahwa apa yang dilakukan itu berakibat sangat besar bagi kehidupan banyak orang, tetapi apakah orang menderita atau tidak, pihak-pihak yang berkuasa biasanya tidak peduli. Nah, perkenankan saya untuk mengajakmu berdoa bagi bangsa dan negara seperti ini, serta situasi di sekitar kita yang ada kaitannya, baik relasi dengan negara-negara tetangga maupun dialog penuh cinta antara berbagai lingkungan agama dan budaya, serta rupa-rupa upaya kemanusiaan yang semoga mencapai mereka-mereka yang membutuhkan. Perkenankan saya untuk mulai share screen malam ini, sehingga teman-teman bisa mengikutinya dari media masing-masing.
Baik, sebagaimana yang ditampilkan di layar, tema yang saya ajukan adalah transformasi komunitas, mendalami pembaharuan komunitas iman oleh gerakan kerahiman ilahi. Saya mengajakmu semua untuk memulai dengan melihat ilustrasi ini. Ya, ilustrasi ini menampilkan dua mistikus besar yang kita miliki di dalam gereja dan boleh dikatakan yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat dunia, Gereja Kudus. Di sebelah kanan ada lukisan Santo Fransiskus Assisi, mistikus dari awal abad ke-13. Seorang yang dengan berani menanggalkan kehidupan yang penuh dengan kekayaan, kemewahan, untuk kemudian memilih menjadi pengemis, meneladani Kristus yang mengajarkan pentingnya hidup miskin. Baru-baru saya mereview film tua yang berjudul Brother Sun and Sister Moon. Itu dibuat tahun 1972 dan ada satu lagi yang lebih tua yakni Francis of Assisi. Film ini secara gamblang menggambarkan problematika yang dihadapi oleh Fransiskus muda untuk kemudian sampai pada sebuah keputusan radikal, yakni menghayati kehidupan miskin. Sikap Fransiskus yang begitu radikal itu tidak hanya mengganggu keluarganya yang tidak terima, tetapi juga menggoncangkan sendi-sendi kemapanan gereja yang terlanjur berkolaborasi dengan kekuasaan duniawi, baik politik maupun ekonomi. Sehingga dalam dialog yang bagus antara Fransiskus dengan rombongannya dengan Sri Paus yang pada akhirnya memberi restu berdirinya ordo ini, Sri Paus mengatakan begini, saya harus malu untuk mengakui bahwa kami tidak berani melakukan apa yang engkau dengan berani melakukan, yakni memilih satu jalan yang radikal untuk memberi harapan kepada orang miskin. Ya, silakan cari di YouTube sekarang, film itu ada, bebas. Brother Sun, Sister Moon, Francis of Assisi, dua potret yang bagus sekali tentang pergolakan panggilan tokoh ini. Nah, pada sisi lain, kita hidup di abad ke-20 dan sekarang awal abad 21, kita dikaruniai seorang mistikus yang lain, yakni Santa Faustina, yang menjadi alasan mengapa kita ada di dalam grup ini. Ya, pengaruh Santa Faustina itu tidak diduga berkembang begitu pesat, begitu cepat, dan begitu sistematis berpenetrasi ke dalam lingkungan gereja, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Saya sendiri baru-baru ini terkejut ketika di kampung saya yang kecil, tiba-tiba saya diminta untuk mencari satu gambar berkualitas tinggi, kerahiman ilahi, di samping Santo Pelindung Kapel, yakni Santo Arnolus Jansen, untuk dicetak bersama-sama di frame dan diletakkan pada dinding yang terhormat di bagian yang cukup dekat dengan panti imam. Pertanyaan saya, mengapa kerahiman ilahi sekarang begitu menonjol? Lalu ketua stasi mengatakan bahwa doa itu ternyata sangat efektif untuk sejumlah orang di kampung itu, terutama doa kerahiman jam 3 dan doa koronka. Maka kesaksian mereka yang begitu real itu memberi inspirasi untuk orang lain untuk turut serta di dalam persiaran serupa. Nah, saya berjanji kepada mereka bahwa sekali waktu nanti saya liburan, kita akan secara serius membahas devosi kerahiman ilahi tidak semata-mata sebagai sebuah program doa yang efektif menjawab kebutuhan spiritual seseorang, tetapi merupakan satu panggilan apostolik, panggilan gereja untuk melakukan karya-karya kerahiman, termasuk berdoa itu. Doa bukan satu-satunya pola karya kerahiman,
tetapi masih ada hal-hal lain yang melengkapi, sehingga kerahiman ilahi harus menjadi satu gaya hidup. Gaya hidup yang memungkinkan orang hidup, berdoa, melayani, dan melakukan kebajikan-kebajikan yang tidak hanya mengubah dia, tapi juga mengubah hidup orang lain. Nah, sebagai ilustrasi, saya akan bicara sebentar tentang Fransiskus Assisi, lalu kemudian kita akan masuk secara mendetail tentang Santa Faustina dan tulisan-tulisannya yang pada hemat saya memberikan pengaruh begitu besar bagi transformasi komunitas umat beriman. Ketika saya mengatakan umat beriman, maksud saya adalah umat Kristiani dalam lingkup gereja Katolik yang menerima dan menghormati Santa Faustina sebagai mistikus modern yang memberikan kepada kita warisan kekayaan rohani yang dalam buku catatan hariannya. Baik, saya mulai dengan Fransiskus. Pada 7 Januari awal tahun 2026 ini, Paus Leo ke-14 dalam suratnya kepada Superior Ordo Fratrum Minorum (OFM) menyampaikan catatan ini. Ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Eh, Visi Fransiskan tentang perdamaian tidak terbatas pada hubungan antar manusia, melainkan juga mencakup seluruh ciptaan. Santo Fransiskus yang menyebut matahari sebagai saudara dan bulan sebagai saudari, serta melihat pantulan keindahan ilahi dalam setiap makhluk, mengingatkan bahwa perdamaian harus diperluas hingga mencakup seluruh keluarga ciptaan. Wawasan ini terasa sangat mendesak di masa kini saat rumah kita bersama sedang terancam dan menjerit akibat eksploitasi. Perdamaian dengan Allah, perdamaian antar manusia, serta perdamaian dengan ciptaan merupakan dimensi-dimensi yang tak terpisahkan dari satu panggilan menuju rekonsiliasi semesta. Nah, Paus Leo dengan tegas mengatakan bahwa ada warisan spiritual dari Santo Fransiskus yang akhirnya menjadi sangat relevan untuk kehidupan masa kini, karena seruan perdamaian itu tidak pernah tidak up to date, dan seruan perdamaian itu selalu berakar dari keluarga, tetapi akar ini tidak berhenti di keluarga, tapi harus diperlebar untuk mencakup seluruh ciptaan. Nah, ketika berkaitan dengan yang lain-lain, disitulah nilai rekonsiliasi sejati terjadi. Ya, nah, Paus Leo ke-14, Santo Fransiskus Assisi, dalam spiritualitas kaum Fransiskan, kalau seandainya ada di antara kita yang familiar dengan spiritualitas Fransiskan, bisa koreksi saya kalau seandainya ada yang salah ya. Ada 10 keutamaan di situ yang dikatakan sebagai karakter khas Fransiskus Assisi. Apa mereka? Kasih kepada Allah, mengutamakan damai dan kebaikan, penuh sukacita, jujur, sederhana, rendah hati, menghargai perbedaan, mengutamakan persaudaraan, perhatian pada minoritas, dan komitmen ekologis. Untuk kebutuhan kita, saya rumpunkan 10 kebajikan ini, keutamaan ini, dalam 4 rumpun, yakni rumpun spiritualitas, rumpun personalitas, rumpun relasi, dan rumpun komitmen misi. Ya, bahwa dari pribadi yang sama, Santo Fransiskus Assisi, kita melihat satu kekayaan spiritual yang sangat tinggi, yang mencerminkan sisi Yesus yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ya, itu Yesus yang miskin. Yang menyerukan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, yang bergaul dan hidup bersama orang miskin. Fransiskus mempunyai kepribadian yang penuh sukacita, jujur, sederhana, dan rendah hati. Kepribadian yang memungkinkan dia menyusun doa yang sangat terkenal itu, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Dia menghargai perbedaan dan mengutamakan persaudaraan.
dia menekankan pentingnya perdamaian itu. Sehingga dia ketika Perang Salib yang kelima terjadi, berani untuk meninggalkan Italia dan bertemu dengan Sultan Mesir untuk mengupayakan perdamaian. Dan dalam film Francis of Assisi, saya menangkap satu kalimat yang untuk saya itu sangat bermakna. Sultan itu berkata, "Hari ini engkau tidak menjadikan saya seorang Kristen, tetapi engkau telah menjadikan saya seorang sahabat sejati. Saya akan menjamin perjalananmu sampai di Yerusalem dan hiduplah dengan damai di antara orang-orang Kristiani." Sampai hari ini pertemuan Fransiskus dengan Sultan Mesir itu masih tetap menjadi sebuah model. Pentingnya ada dialog intensif dan penuh kasih di antara orang yang berbeda iman. Akhirnya komitmen misi, perhatian pada minoritas, komitmen ekologis. Minoritas di sini bisa berarti mereka orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak diperhatikan masyarakat dan terbuang. Nah, dari empat hal ini, saya mengambil tokoh lintas agama dan kepercayaan sebagai satu karakter yang relevan dengan hidup kita masa kini. Saya terjemahkan dari link internet yang ada di bagian bawah. Nanti eh, teks ini akan dibagi dan Anda bisa cek sendiri teks dalam bahasa Inggris tersebut. Saya terjemahkan demikian. Cukup bebas terjemahan saya. Sikap rendah hati dan rasa hormat Fransiskus terhadap sesama, termasuk Islam, membuatnya bertemu dan berdialog dengan Al-Kamil, Sultan Mesir di tahun 1219, ketika sedang berlangsung Perang Salib kelima. Sultan melindunginya serta memberinya hadiah sebuah trompet yang digunakan untuk panggilan sholat. Nah, sekedar catatan, trompet ini masih disimpan di rumah Fransiskan di Assisi sampai hari ini. Ya, saya sudah pernah lihat itu. Hal ini mengisyaratkan adanya sikap saling menghargai dan menghormati di antara keduanya. Dengan bijaksana, Fransiskus membedakan antara kejahatan institusional dan individu yang menjadi korbannya. Ia tetap berbelas kasih kepada para prajurit Kristen, meskipun ia menentang perang itu sendiri. Ia menyadari kekeliruan sekaligus ketulusan patriotisme mereka, patriotisme yang justru membuat mereka gagal menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan Allah yang jauh lebih agung, tempat Fransiskus secara mutlak mempersembahkan kesetiaannya. Nah, dengan demikian kita melihat dampak dari seorang Fransiskus Assisi yang tidak berbuat sesuatu yang spektakuler selain memilih jalan hidup yang mengutamakan kemiskinan, kemerdekaan, damai, dan persaudaraan. Maka di lingkungan kaum Fransiskan, orang menyebut diri sebagai saudara. Nah, sekarang kita menyelami ilustrasi yang lain, yakni tentang Santa Faustina, mistikus abad ke-20. Paus Fransiskus pada tanggal 11 April 2015 dalam Bula Tahun Kerahiman menggarisbawahi ini. Kerahiman, kata yang mewahyukan misteri Tritunggal Maha Kudus sendiri. Kerahiman, tindakan terakhir dan tertinggi dengan mana Allah datang menjumpai kita. Kerahiman, hukum asasi yang berada di dalam hati setiap orang yang memandang dengan tulus mata saudara-saudarinya dalam perjalanan hidup. Kerahiman, jembatan yang menghubungkan Allah dengan manusia, yang membuka hati kita pada harapan selalu dikasihi meski kita berdosa. Kadang-kadang kita dipanggil untuk memandang lebih cermat lagi kerahiman sedemikian rupa, sehingga kita dapat menjadi tanda lebih efektif tindakan Bapa dalam hidup kita. Paus Fransiskus tidak menyebut nama Faustina secara langsung, tetapi dalam surat pastoral tersebut, Paus Fransiskus jelas-jelas mengangkat Santa Faustina yang terlebih dahulu telah diakui dan dikanonisasi oleh Santo Yohanes Paulus II sebagai satu tokoh apostolik. Maka dia disebut sebagai Rasul Kerahiman. Nah, untuk keperluan kita,
saya menggarisbawahi 4 keutamaan yang saya temukan di dalam hidup Santa Faustina. Perhatikan bahwa 4 poin ini bukan syarat dogmatis, bukan rumusan satu-satunya. Setiap orang tetap bisa menemukan poin-poin dan penekanan-penekanan, namun bagi saya sampai pada batas ini. Ada 4 keutamaan Santa Faustina yang menurut saya sangat penting. Nomor satu, dia selalu hidup dalam doa, sabda, dan sakramen. Ya, doa tidak pernah terabaikan. Sabda selalu hidup mendengarkan sabda kitab suci. Sakramen, terutama Ekaristi dan pengakuan dosa, itu dua hal yang menjadi sumber kekuatannya. Dia bermati raga demi keselamatan jiwa-jiwa. Mati raga ini tidak hanya dilakukan melalui puasa dan pantang, tetapi juga menderita secara fisik, dan semua penderitaan itu dia persembahkan demi keselamatan jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa di api penyucian dan jiwa-jiwa yang tidak mau bertobat. Nomor tiga, Faustina mendorong karya kerahiman sebagai perwujudan belas kasih Allah. Semakin seseorang melakukan karya kerahiman, semakin dia membuka pintu agar belas kasih Allah mencapai banyak orang. Lalu nomor 4, Santa Faustina menghormati Yesus kerahiman ilahi dalam rupa-rupa wujud doa dan devosi. Ya. Dia menganjurkan, dia memberikan deskripsi tentang lukisan yang harus digambar, yang kita kenal sekarang sebagai gambar kerahiman ilahi dengan seruan, Yesus, Engkaulah andalanku. Ya. Jadi ini merupakan hal-hal pokok yang terjadi dengan terkait dengan seluruh kepribadian Santa Faustina itu sendiri. Ya, itu terjadi. Sehingga saya boleh mengatakan bahwa 4 poin ini merupakan keutamaan penting yang perlu diperhatikan, diresapi, dan diteladani oleh kita sekalian sebagai devosan kerahiman ilahi. Dan jika mungkin, kita mengundang begitu banyak orang lain untuk turut serta menimba rahmat dari devosi yang begitu populer sekarang ini. Nah, apa yang akan terjadi bagi kita? Perhatian kita terletak pada malam ini ya, pengajaran malam ini, perhatian kita terletak pada bermati raga demi keselamatan jiwa-jiwa. Nah, apa artinya mati raga? Mati raga itu sesungguhnya berarti berpartisipasi dalam jalan salib Kristus. Nah, mati raga itu kan ada macam-macam modelnya. Cara yang paling biasa itu berpuasa berpantang, ya, berpuasa dan berpantang di luar waktu puasa resmi seperti pada masa Prapaskah dan sebagainya. Ini merupakan satu keputusan pribadi, tapi bermati raga juga bisa berarti menanggung penderitaan-penderitaan, baik fisik maupun mental, yang kemudian dengan sengaja dipersembahkan agar penderitaan itu menyatu dengan penderitaan Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa. Nah, kita tentu ingat kata-kata Yesus ya, siapa itu murid yang layak? Murid yang layak adalah yang memanggul salibnya dan mengikuti Yesus. Seseorang tidak dipanggil untuk hidup mudah. Dia dipanggil untuk memikul salib. Maka salah satu cara memikul salib itu adalah mati raga itu. Saya memikul salib dengan menjadi misionaris, meninggalkan keluarga, orang tua, saudara-saudari, memilih untuk tidak hidup dalam keluarga melalui perkawinan, agar saya bisa mempersembahkan seluruh waktu, energi, bakat, talenta, sumber daya saya untuk satu tujuan, yakni mewartakan firman Allah. Pewartaan ini saya lakukan dengan rupa-rupa cara, baik dengan cara berkatekese dalam lingkungan gereja, tapi juga membangun relasi ekumenik dengan berbagai gereja lain dan dialog dengan berbagai umat beragama lain.
serta melakukan karya-karya profan seperti mengajar, seperti melakukan aksi sosial, dan rupa-rupa hal lain yang membahasakan komitmen saya terhadap keselamatan sesama. Saya sebut itu sebagai mati raga. Karena aspek mati raga itu merupakan penyangkalan diri, korban diri, melupakan diri dengan satu tujuan mulia, agar orang mengenal Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat. Nah, untuk Santa Faustina, mati raga yang senang dengan setia dia lakukan, walaupun penderitaan, dia tidak pernah kehilangan harapan pada Kristus, dilakukan dalam 4 tema. Dia berpartisipasi dalam jalan salib Kristus, maka kita akan mendalami 4 subtema ini. Apa hakikat partisipasinya? Kedua, apa tujuan partisipasinya? Ketiga, apa rahmat partisipasinya? Lalu keempat, apa muara partisipasinya? Ya, ini 4 hal yang bagi saya lahir dari keutamaan kepribadian Santa Faustina yang nanti akan menjadi satu sumber daya dan kekuatan yang menolong kita untuk melakukan transformasi komunitas. Ya, jadi hubungannya ada di sini. Ya. Mari kita lihat yang pertama, hakikat partisipasi. Saya kutip dari buku harian Santa Faustina nomor 1697. Hari ini aku merasa sangat sehat, dan aku senang sekali karena dapat melaksanakan ibadat jam kudus. Tetapi ketika aku mulai melaksanakan jam kudus, penderitaan fisikku meningkat sehingga aku tidak dapat berdoa. Ketika jam kudus sudah usai, semua penderitaanku pun berakhir. Maka aku mengeluh kepada Tuhan bahwa penderitaan-penderitaanku tidak membiarkan aku membenamkan diri dalam sengsaranya yang pedih, padahal aku sangat menginginkannya. Kemudian Yesus berkata kepadaku, "Putriku, ketahuilah bahwa jikalau aku membiarkan engkau merasakan dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penderitaanku, itu adalah rahmat dari aku. Tetapi ketika pikiranmu menjadi redup dan penderitaanmu meningkat, pada saat itu engkau ambil bagian aktif dalam sengsaraku, dan aku sedang menjadikan dirimu lebih serasi dengan diriku. Pada saat seperti itu, lebih daripada kapanpun, tugasmu adalah menyerahkan diri kepada kehendakku." Nah, perhatikan kata-kata yang saya cetak, saya beri warna merah. Pertama, penderitaan itu adalah rahmat dari Yesus. Mungkinkah penderitaan menjadi rahmat? Iya, penderitaan itu menjadi rahmat karena melalui penderitaan itu seseorang dimurnikan. Ya. Lalu, Yesus menilai Santa Faustina melalui penderitaan itu mengambil bagian aktif dalam sengsaranya. Dan tujuannya apa? Hakikatnya apa? Menjadikan Faustina lebih serasi dengan diri Yesus. Menjadikanmu lebih serasi dengan diriku. Jadi bisa lihat, penderitaan itu bukan semata-mata ketidakberuntungan yang menyiksa baik jiwa maupun badan, tetapi memiliki dimensi rahmat dan penyelenggaraan ilahi yang sangat mendalam. Karena partisipasi Santa Faustina dalam penderitaan salib Yesus, dia menerima rahmat dari Yesus yang memurnikan dirinya, mengingatkan dia akan kerapuhan jiwanya, yang mengingatkan dia untuk selalu berserah diri pada Tuhan. Karena kalau dia setia pada penderitaannya, dia mendekati pola Yesus menanggung salibnya, yakni setia di jalan salib itu hingga akhir hayatnya di puncak Golgota. Nah, ini sesungguhnya hakikat partisipasi. Partisipasi Santa Faustina itu sesungguhnya adalah inisiatif Tuhan yang memilih dia. Namun, ketika Tuhan sudah memilih dia dan dia menanggapi dengan baik,
Di situ Tuhan memproses dia dari pribadi yang rapuh, yang memiliki cara pandang negatif terhadap penderitaan, menjadi seseorang yang ditransformasi agar mendekati pribadi Kristus yang setia memikul salibnya. Nah, kita lihat apa kata Kristus tentang ini. Pertama-tama, sebelum kita mulai membaca kata Kristus, saya mengajakmu untuk melihat ilustrasi di sebelah kiri, yakni gambar Yesus sebagai gembala yang baik, bukan seperti gambar konvensional yang biasa kita lihat, yakni Yesus gembala yang baik memegang tongkat di tengah padang gembalaan yang aman sambil menggendong seekor anak domba. Kali ini tidak. Yesus gembala yang baik yang sedang melindungi domba-dombanya dengan bertarung melawan serigala-serigala. Saya mengajakmu untuk mengidentifikasi figur Yesus yang mempengaruhi Santa Faustina sebagai Yesus gembala yang baik yang bertarung melawan serigala-serigala. Maka, hakikat partisipasi itu terletak pada kutipan Yohanes bab 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, siapa yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya? Yesus. Ya. Apa perintah Yesus kepada para muridnya? Cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesama manusia. Nah, mencintai sesama ini salah satunya adalah dengan cara memberikan nyawamu untuk sahabat-sahabatmu. Memberikan nyawa itu tidak selalu berarti mati dengan keadaan tersiksa seperti Yesus disalib. Tidak. Memberikan nyawa untuk sahabat bisa berarti partisipasi mati raga tadi, tetapi partisipasi itu sungguh-sungguh dipersatukan dengan salib Kristus. Sehingga pada akhirnya penderitaan bukan sekedar kemalangan fisik atau mental, tetapi sebuah persembahan kasih kepada Tuhan. Tuhan, satukanlah penderitaanku dengan penderitaan putramu, agar oleh penderitaanku ini orang-orang diselamatkan. Jadi, di dalam Kristus, kita menemukan contoh ini. Seorang gembala yang baik mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, yang mau bertarung melawan serigala agar domba-dombanya selamat. Kristus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya agar kita selamat dari kuasa maut. Dan dia mengatakan kepada kita, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Dan perjalanan misioner tidak selamanya berjalan mulus, karena kita juga berhadapan dengan tantangan dan perlawanan. Di situ darah martiria kita mungkin akan dituntut. Walaupun darah martiria kita tidak tertumpah, tetap korban diri kita merupakan persembahan jiwa kita bagi keselamatan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Itu yang pertama ya. Sekarang kita lihat yang kedua, yakni tujuan partisipasi. Saya kutip dari buku harian Santa Faustina nomor 186 sampai 187. Hari ini Yesus berkata kepadaku, aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa, dan engkau akan memahami hal ini apabila engkau merenungkan sengsaraku. Serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Apabila dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Inilah doa itu. O darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku. Ya, ini doa yang kita pakai di awal pertemuan kita tadi. Nah, sebelum kita lanjutkan nasihat praktis, kadang-kadang Anda perlu mengangkat doa ini. O darah dan air yang memancar dari hati sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku, tapi Anda ucapkan atas nama seseorang. Mungkin dia itu partner bisnis Anda,
Mungkin dia seseorang yang mencurangi Anda. Mungkin dia seseorang yang mengkhianati Anda. Mungkin juga dia seorang baik yang sangat humanis, tetapi selalu mengabaikan Tuhan. Atas nama mereka doakan ini. Itu sesungguhnya tujuan partisipasi Santa Faustina. Faustina berpartisipasi di dalam salib Kristus melalui mati raganya, itu pertama-tama bukan untuk dirinya sendiri. Dia lakukan itu agar kerahiman Tuhan bagi orang-orang berdosa itu terwujud. Lihat tulisan merah. Kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Tuhan merindukan keselamatan mereka. Tetapi jiwa-jiwa ini seringkali mengabaikan keselamatannya sendiri. Dia tidak peduli apakah jiwanya itu dikuasai kegelapan atau tidak. Dia tidak bertobat, dia tidak membaharui diri, dia tidak melakukan kebajikan-kebajikan umum, dia tidak berpartisipasi di dalam pewartaan kerajaan Allah dan sebagainya. Tetapi Yesus ingin agar mereka juga sekali waktu masuk dalam kerajaannya. Nah, untuk itu dia memberi perintah kepada Santa Faustina, ambil bagian dalam penderitaanku dan serukanlah doa ini atas nama mereka. O darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku. Nah, kalau Anda melakukan itu, Anda juga sudah berpartisipasi, setidak-tidaknya pada level doa, bahwa kerahiman ilahi juga memancar bagi mereka yang Anda berdoa atas nama mereka. Apa kata Yesus? Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15, Yesus berkata kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, bukan hari ya, harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, tadi kita melihat partisipasi Santa Faustina semata-mata agar kerahiman Tuhan turun ke atas orang-orang berdosa. Di sini kita melihat akarnya. Salib itu harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, ketika anak manusia ditinggikan, ya, pemikiran kita itu langsung mengarah kepada Yesus disalibkan dan diangkat ke atas. Tidak jauh dari tanah, tetapi dia sungguh-sungguh tergantung tanpa memijak tanah. Ya. Tetapi justru dengan peristiwa salib itu, semua orang akan memandang dia. Kita ingat kan pada peristiwa salib itu. Siapa orang pertama yang mengaku Yesus adalah Tuhan? Bukan rasul-rasul yang melarikan diri. Bukan orang-orang Farisi yang menjadi saksi. Tetapi Centurion atau kepala pasukan Romawi. Orang ini sungguh-sungguh anak Allah pada waktu dia menyaksikan kematian Yesus. Maka wahyu yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus dalam dialog malam yang mengesankan itu dalam Injil Yohanes bab 3 itu terwujud pada peristiwa puncak Golgota. Ketika orang pertama yang mengaku Yesus justru orang dari luar lingkungan Israel. Ya, perwira Romawi. Jadi itu terwujud bahwa anak manusia ditinggikan, lalu orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Nomor 3, rahmat partisipasi. Sekali lagi, peristiwa saya kutip dari buku harian nomor 67. Sekali lagi, sesudah kaul pertamaku, aku jatuh sakit. Ketika kendati perawatan yang cermat dan saksama dari para superior, serta usaha dokter, aku tidak merasa semakin baik atau semakin buruk. Telingaku mulai mendengar suara yang menyimpulkan bahwa aku kurang percaya. Dengan itu penderitaanku berlipat ganda, dan hal ini berlangsung agak lama. Pada suatu hari aku mengeluh kepada Yesus bahwa aku menjadi beban bagi para suster. Yesus menjawab, engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri tetapi untuk jiwa-jiwa.
dan jiwa-jiwa lain akan mendapat pahala dari penderitaanmu. Penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka terang serta kekuatan untuk menerima kehendakku. Nah, sekarang lihat catatan merah. Engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, saya mengubah dirimu ini menjadi rahmat bagi orang lain. Partisipasimu dalam penderitaan itu bukan untuk kamu, bukan untuk para suster, bukan untuk komunitasmu, tetapi untuk jiwa-jiwa lain agar mereka mendapat pahala dari penderitaanmu. Ya, apa kata Yesus? Yohanes 12:32 Yesus berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Siapa tokoh-tokoh yang tertarik sesudah Yesus ditinggikan dari bumi? Pertama, tadi itu perwira Romawi yang menjadi eksekutor penyaliban Yesus. Tapi kemudian ada begitu banyak yang lain. Paulus, ya, pada waktu menganiaya orang-orang Kristen, dia bertemu dengan Kristus di gerbang Damaskus. Lalu dia pun berpaling dari kejahatannya untuk menjadi pengikut Yesus. Dan apa yang terjadi? Berkat pewartaan Paulus, nama Yesus itu memasuki praktis setiap keluarga di lingkungan Asia kecil hingga Eropa, lalu melahirkan kekristenan yang masih kita nikmati sampai hari ini. Yesus berhenti berbicara sebagai manusia sesudah dia menyerukan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi pesan salib itu masih tetap bergema hingga hari ini, sesudah lebih dari 2000 tahun. Nah, saya teringat akan pesiarah harapan tahun lalu, ketika bersama dengan teman-teman, saya mengangkat salib lalu berjalan menuju Basilika Santo Petrus. Saya tidak menduga bahwa pesiaran itu membawa efek yang begitu besar bagi sejumlah orang yang turut serta dalam pesiaran tersebut. Dari orang yang tidak peduli banyak dengan iman, yang melihat iman sebagai satu benda antik yang layak dipandang tapi tidak harus diperhatikan, transformasi diri menjadi begitu masif karena salib itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Salib berbicara tanpa kata, tapi dia menarik. Dia menarik semua orang. Nah, dalam satu perjalanan, waktu saya masih bertugas di Jawa, dalam satu perjalanan naik bus dari Surabaya menuju Jakarta, kami berhenti di satu tempat untuk makan. Lalu, karena saya juga tidak kenal siapa-siapa di dalam bus itu, saya juga memilih untuk duduk sendiri supaya makan tidak mengganggu orang, tidak diganggu siapa-siapa. Lalu secepatnya kembali untuk duduk dalam bus supaya bisa istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, karena saya tidak mengenal siapa-siapa, sesudah memesan makan saya membuat tanda salib, doa sejenak, lalu mulai makan. Tanpa saya duga, tidak lama kemudian sepasang suami istri bergabung. Boleh kami duduk di sini? Boleh, silakan. Bapak orang Katolik ya? Iya, saya orang Katolik. Lalu mereka dua juga memperkenalkan diri bahwa mereka juga orang Katolik. Lalu saya langsung mengatakan saya seorang pastor yang lagi mau berjalan ke Jakarta. Dialog menjadi jauh lebih akrab, intensif. Semuanya itu terjadi karena kenapa? Karena tanda salib itu. Salib tidak bersuara, tetapi dia menyampaikan pesan. Karena itu jangan segan untuk memakai kalung salib, untuk memiliki tanda salib di pakaian, untuk menggantung salib di ruang kerja, untuk memasang salib di rumah, dan sebagainya. Karena semua itu mengingatkan akan satu korban diri sang tokoh sejati yang ketika ditinggikan, dia akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Yang terakhir, muara partisipasi. Dari buku harian nomor 279, kita membaca demikian. Allah memberitahukan kepadaku apa itu cinta sejati dan menerangi aku tentang cara untuk secara nyata membuktikannya.
Cinta sejati kepada Allah meliputi melaksanakan kehendak Allah untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah dalam apa yang kita lakukan. Semua kegiatan kita juga yang terkecil harus mengalir dari cinta kita akan Allah. Dan Tuhan berkata kepadaku, "Anakku, hatiku paling senang kalau engkau mau menderita, baik dalam penderitaan fisik maupun penderitaan batinmu, putriku. Jangan mencari simpati dari makhluk. Aku menghendaki aroma penderitaanmu murni dan tak tercemar. Aku menghendaki engkau melepaskan dirimu, tidak hanya dari ciptaan-ciptaan, tetapi juga dari dirimu sendiri. Putriku, aku ingin merasakan sukacita dalam hatimu, satu cinta yang murni, perawan, tak bercela, tak bernoda. Semakin engkau mencintai penderitaanku, putriku, akan makin murni cintamu kepadaku." Sekilas kita baca ini kok Tuhan terkesan sadis banget ya. Bagaimana dia bisa mengagungkan mengagungkan penderitaan? Bagaimana melihat orang menderita itu adalah merupakan tanda cinta. Bahkan dia merindukan mereka lebih menderita untuk menyadari kemurnian cintanya. Nah, Kristus sendiri memiliki kualitas cinta yang sangat tinggi, yakni cinta yang berkorban, cinta yang memberi diri, cinta yang menghidupkan. Itu yang kita sebut sebagai cinta agape. Dalam bahasa Indonesia yang paling dekat itu adalah cinta tanpa pamrih. Walaupun itu pun masih kurang kuat seperti cinta agape. Itu yang dimiliki Kristus. Itu yang diberikan dia semata-mata demi keselamatan. Maka ketika dia mengajak kita untuk mewartakan kehidupan, dia mengajak kita untuk mewartakan salib. Ya, baptislah orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, salib itu menjadi tanda kemenangan. Nah, salib itu sangat melekat pada proses pemurnian diri ketika dia berkata, murid yang setia adalah mereka yang memikul salibnya dan mengikuti jejak langkahnya. Dengan kata lain, salib tetap akan menjadi bagian integral dan bagian esensial dari seluruh persiaran iman orang Kristiani. Dengan demikian, kita melihat bahwa jika orang sungguh-sungguh setia pada jalan panggilan yang sungguh-sungguh setia pada iman dan berkomitmen sungguh untuk menjadi bagian dari pewartaan Injil Kristus, dia tidak akan segan untuk menderita demi pewartaan Injil itu sendiri. Karena cinta dalam pewartaan Injil itu bisa berubah menjadi sukacita. Buktinya di mana? Para martir. Para martir yang bersukacita menerima kematiannya. Karena dengan itu mereka menapaki jejak yang sungguh-sungguh dilalui oleh Kristus Yesus. Apa kata Yesus? Dalam dialog dengan Nikodemus, Yohanes bab 3 ayat 16, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang kepadanya tidak binasa, setiap seorang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal." Nah, sesungguhnya hakikat muara dari partisipasi salib itu di sini, agar seluruh kompleks karya keselamatan itu terwujud. Pertama, ada kesadaran bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Dan karena kasih Tuhan itu besar, dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya apa? Agar orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sesungguhnya filosofi dari seluruh partisipasi. Seorang yang sungguh-sungguh berpartisipasi pada akhirnya memperoleh ini, hidup yang kekal. Itu yang kita inginkan, kan? Itu yang kita cari, dan itu yang menjadi alasan mengapa kita serius terlibat di dalam apostolat kerahiman ilahi. Karena kita ingin agar orang-orang mengalami belas kasih Allah
bertobat dari dosa, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, agar dia beroleh hidup kekal. Oke, saudara-saudara, kita kembali ke petunjuk awal. Kita memiliki mistikus besar yang berpengaruh ini. Fransiskus Assisi dari abad ke-13, Santa Faustina abad ke-20. Selain mereka, masih ada mistikus lain. Ada Santa Teresa dari Avila, Santa Caterina dari Siena, Santo Yohanes dari Salib, Santo Benediktus, rupa-rupa orang yang mewariskan kepada kita kekayaan rohania. Tapi dua tokoh ini, dua figur yang sederhana, yang mampu memberikan kepada kita warisan spiritualitas yang membumi, yang menyentuh kehidupan konkret kita hari ini, yang membuat kita memiliki harapan. Ini yang saya tekankan. Kehadiran Santo Fransiskus Assisi maupun Santa Faustina itu memberi kita harapan. Fransiskus Assisi memberi harapan bahwa dalam kemiskinan seseorang masih bisa memiliki sukacita dan menikmati secara berlimpah belas kasih Tuhan. Faustina memberi kita harapan bahwa dalam dunia sekular masa kini, di mana nilai kerahiman itu menjadi begitu absurd, ketika dunia begitu terjebak dalam satu pola hidup sekular dan mengabaikan Tuhan, kita masih tetap memiliki cara untuk mewartakan kerahiman Tuhan, sehingga oleh kerahiman itu dunia diperbaharui. Maka, mari kita belajar dari mistikus-mistikus ini. Nah, sekarang mari kita lihat transformasi seperti apa yang terjadi. Ada 3 bagian yang hendak saya ajak dirimu untuk melihat. Pertama, pembaharuan yang nyata saat ini. Pertama, kerahiman ilahi telah menjadi gerakan global dan berkembang menjadi satu pola devosi yang populer dan menyebar secara cepat. Semua kita ini simpatisan, pelaku, atau rasul aktif yang mempromosikan kerasulan belas kasih. Kita menyebut istilah kerahiman ilahi. Dan ketika kita berbicara tentang kerahiman ilahi, asosiasi kita selalu menunjuk kepada Santa Faustina dan catatan harian Santa Faustina. Tapi sesungguhnya yang paling pokok adalah kerahiman ilahi dalam diri Yesus Kristus. Maka simbol yang kita miliki, gambar yang kita sembah adalah Yesus Sang Kerahiman Ilahi, bukan Santa Faustina. Masih ingat kata-kata saya bertahun-tahun lalu? Kita boleh meninggalkan Santa Faustina, tetapi tidak bisa meninggalkan Yesus. Kita boleh meninggalkan catatan harian Santa Faustina, tetapi tidak boleh meninggalkan kitab suci. Yang kedua, teologi, liturgi, spiritualitas, dan praktek devosi populer semakin kuat. Ya, semakin kuat. Lalu yang ketiga, karya-karya belas kasih menjadi hal penting dalam rencana dan pelaksanaan pastoral. Di sini saya melihat kalau dulu itu kan kita seksi sosial itu berbicara tentang hal-hal penting menyangkut karya belas kasih ini. Tetapi sekarang saya melihat warna kerahiman ilahi sangat kuat dalam berbagai aksi sosial yang dilakukan oleh misalnya seksi-seksi sosial paroki. Pesan-pesan kerahiman Allah itu mulai menjadi bagian integral dari filosofi dasar mengapa orang harus melakukan karya kerahiman. Lalu yang keempat, pelembagaan apostolik baik global maupun regional. Ya, kita memiliki baru-baru ini WACOM, World Apostolic Congress on Mercy di Vilnius. Lalu kita memiliki AACOM, Asian Apostolic Congress on Mercy. Yang berikut entah di mana saya tidak tahu. Tapi kita juga memiliki Konfernas Kerahiman Ilahi Nasional yang terjadi di berbagai tempat. Dan tentu saja berbagai gerakan kerahiman ilahi di keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki. Tetapi yang saya salut adalah
spontanitas kelompok-kelompok devosan kerahiman ilahi yang secara konsisten melakukan doa kerahiman, melakukan doa koronka, jalan salib kerahiman, karya-karya kerahiman, dan mendoakan doa-doa kerahiman, novena kerahiman, dan sebagainya. Itulah sesungguhnya jiwa dari bangunan besar spiritualitas kerahiman ilahi yang mencakupi seluruh dunia. Yang kedua, komunitas iman menanggapi. Pertama, mari kita terima dan sadari bahwa kita hidup dalam perang rohani yang berlanjut dengan kegelapan. Perang rohani tidak pernah berhenti. Selama iman masih ada, selama Yesus masih kita hormati, kegelapan tidak akan berhenti. Dan kegelapan sangat pintar memanipulasi kelemahan kita untuk menyesatkan kita. Maka sadari selalu bahwa godaan iblis tidak pernah berhenti. Yang kedua, perkuat diri dengan senjata rohani dalam doa, kitab suci, sakramen, dan devosi. Mengapa ini penting, terutama yang saya sebut kitab suci? Ingat, pada waktu menggoda Yesus, itu iblis itu mengutip kitab suci. Iblis itu mengutip kitab tentang engkau ada tertulis Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya supaya mereka menatangkan tangannya sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Itu iblis mengutip kitab suci. Lalu Yesus menjawab, tapi ada itu tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi iblis ini tidak mengimani apa, dia tidak tunduk pada Kristus, tapi dia tahu apa yang menjadi pegangan kita dan dia manipulasi di situ. Dia manipulasi di situ. Yang ketiga, hadapi kegelapan, jangan lari. Hadapi godaan dan tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Godaan yang dihadapi akan mendewasakan kita, godaan yang dihindari akan mengerdilkan kita. Yang keempat, tabah dan setia pada salib Tuhan. Ya, barang siapa setia hingga akhir hayatnya, ia akan memperoleh keselamatan. Ya. Komunitas iman perlu menanggapi ini. Kalau itu ditanggapi dengan saksama, proses transformasi komunitas itu akan berjalan. Sebab cinta pada Tuhan akan berubah menjadi DNA komunitas. Akan berubah menjadi tulang punggung, akan berubah menjadi identitas. Dan kalau itu sudah melekat pada personalitas kita, apapun yang kita lakukan, filternya adalah belas kasih Tuhan. Lalu di sini saya menggarisbawahi keluarga di garis depan. Kenapa ini penting? Karena keluarga itu sel terkecil yang sekarang akan terus-menerus dirongrong. Karena sesungguhnya keluarga inilah gereja dalam ukuran yang paling mini, yang paling kecil, sel terkecil. Dan kalau sel ini dirusak, maka masa depan gereja juga akan ada di dalam tanda tanya. Sekarang kan bisa lihat toh, gerakan-gerakan kaum liberal, kaum yang kita sebut sebagai LGBT dan segala macam, itu sistematis merusak keluarga. Karena keluarga bagi kita adalah persekutuan antara pria dan wanita yang direstui Tuhan, yang darinya datang manusia-manusia baru yang dihadirkan Tuhan. Keluarga bagi kaum liberal, wokisme, LGBTQ dan sebagainya, itu tidak sedalam itu. Ini harus dirusakkan. Karena kalau pilar ini dirusakkan, maka gereja kehilangan wajahnya. Dan kalau gereja kehilangan wajahnya, dia tidak sanggup lagi mempromosikan pertobatan, dia tidak sanggup lagi mempromosikan sakramen-sakramen, dan dia tidak sanggup lagi mempromosikan nilai-nilai keselamatan. Maka bagi saya, transformasi komunitas harus menyentuh akar dari gereja, yakni keluarga. Apa yang dilakukan? Nomor satu, keluarga-keluarga perlu mendalami, merenungkan, dan melaksanakan gerakan kerahiman ilahi sebagai bagian dari edukasi rohani keluarga. Ya, jadi tidak hanya semata-mata mengajar orang doa Bapa Kami, Salam Maria,
Tetapi lihatlah tema-tema kerahiman dan dalami lalu ajarkan kepada anggota keluarga. Nomor dua, menumbuhkan kepekaan terhadap ketidakadilan yang menghalangi perwujudan belas kasih Tuhan. Banyak kali itu orang mau, tetapi orang tidak mempunyai kesempatan karena struktur sangat-sangat tidak adil. Lalu yang ketiga, ini yang dianjurkan Santa Faustina. Melaksanakan karya kerahiman secara nyata dalam tiga wujudnya, yakni perbuatan, perkataan, dan doa. Ayo, saudara-saudara, keluarga-keluarga, saya dorong dirimu untuk melakukan transformasi komunitas sel terkecil gereja milikmu ini dengan cara menempatkan kerahiman ilahi sebagai satu entry dalam spiritualitas keluarga yang secara serius didalami. Karena dengan entry tersebut, Anda akhirnya di sini bisa melakukan ini. Terima dan sadari bahwa ada perang rohani yang terus berlangsung. Anda memperkuat diri dengan senjata rohani dalam doa, kitab suci, sakramen, dan devosi. Anda akan menghadapi kegelapan, berani, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, dan di sana Anda akan tabah dan setia pada salib Tuhan. Dan kalau itu terjadi, Anda turut serta di dalam transformasi komunitas gereja yang telah melihat elemen kerahiman ilahi sebagai satu entry penting di dalam seluruh bangunan misi Gereja Kudus pada abad modern ini. Terima kasih teman-teman sekalian untuk seluruh perhatian, seluruh kesabaran, dan kerelaan untuk mendengarkan presentasi saya hingga saat ini. Semoga apa yang saya sharingkan bagi saudara-saudara dapat dipahami, dapat diresapkan, dan dapat memberi inspirasi untuk lebih mendalami tema ini, melakukan pendidikan internal keluarga, lalu bersama-sama dengan teman-teman lain membangun network devosi kerahiman ilahi yang memperkaya. Salah satunya forum kita sekarang ini, yakni WA Group Buku Harian Santa Faustina, tetapi terjunlah juga ke dalam gerakan-gerakan kerahiman ilahi praktis di lingkungan Anda, di paroki Anda, di dekanat Anda, dan rupa-rupa pihak lain yang pada akhirnya akan memperkaya seluruh gerakan masif apostolik kerahiman ilahi di seluruh dunia. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Saya kembalikan dulu ke Pak Frans Darmono untuk memfasilitasi sharing dan acara tanya jawab kita. Makasih ya Romo. Sama-sama Bu Mailani. Pak Frans, soundnya belum kedengaran. Ya, ya, baik, Romo Aurel. Ya, Padat sekali, Romo. terima kasih. Dan topiknya baru, aktual. Pemilihan Romo dalam judulnya pertama-tama saya agak sulit mengira-ngira apa sebetulnya yang akan disampaikan, tapi ternyata padat sekali dan aktual saat ini. Bahkan sampai menyinggung pada masalah-masalah kehidupan yang nyata, terutama termasuk di Indonesia, ada carut-marutnya keruwetan seperti ini. Cukup jarang dari cukup jarang dari misalnya Romo waktu memberikan homili dan sebagainya atau waktu diskusi sampai ada yang maaf sekali berani menyinggung ke situ karena kelihatannya di pihak gereja Katolik itu agak gimana ya, kadang-kadang kita mengeluh kok kita tuh sangat pendiam dan sebagainya gitu. Tapi ini suatu angin yang cukup bagus, Romo sudah menyampaikan hal seperti itu. Eh, Catatan tadi permulaan kita mulai saya lihat memang pesertanya ada sekitar 20-an dan sebagai 24, 25, tapi kemudian di akhir-akhir cerita ini, akhir presentasi Romo, pengajaran Romo mencapai sampai 45, 48 gitu gitu. Ada beberapa mungkin yang ketinggalan tapi tetap ingin ingin bergabung. Terima kasih sekali. Kemudian ya, kita saatnya mau mengadakan
silaturahmi atau Romo bisa menanggapi dulu kalau ada chat yang masuk, terutama entah komentar ataupun pertanyaan. Bagaimana Romo? Sebelum nanti ada yang dari lainnya yang langsung raise hand atau bagaimana? Oke. Baik, kita mulai dulu dengan dari Ibu apa ya? Beding Beding Swai Mas Kalis ini ya. Aku memberi kepadamu tiga cara berbelas kasih terhadap sesama. Yang pertama perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga doa. Dalam tiga cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Dari semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan cara ini jiwa memuliakan dan menghormati kerahimanku. Persis inilah nomor yang tadi saya angkat sebagai satu hal penting di dalam konsolidasi kehidupan keluarga pencinta kerahiman ilahi. Nomor tiga, melakukan karya kerahiman dalam tiga aspek penting ini. Nomor 742 ya. Perbuatan, perkataan, dan yang ketiga adalah doa. Perbuatan itu adalah hal-hal konkret. Orang yang lapar perlu makan ya diberi makan. Orang yang lapar diberi kail itu ada benarnya. Ya, supaya dia jangan malas. Tapi kalau pada saat dia terima kail itu, dia betul-betul kelaparan, jangan lupa beri ikan satu. Supaya dia makan dulu ikan itu ada tenaga untuk bisa mengayal. Ya, tidak selamanya buruk memberi sesuatu yang konsumtif yang langsung bisa dimakan itu. Kecuali kalau orang malas. Kalau orang malas itu tidak usah terlalu diperhatikan. Ya, tapi orang yang membutuhkan dia memerlukan itu. Ya, perbuatan. Yang kedua adalah perkataan. Perkataan ini adalah terutama kata-kata penghiburan, peneguhan, inspirasi. Dan itu tidak selamanya datang dalam wujud halus dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk kritikan, dalam bentuk teguran yang keras. Injil hari-hari ini kan berbicara tentang kritikan Yesus pada kaum Farisi dan ahli Taurat itulah. Celakalah Hmm. kamu, hai ahli-ahli Taurat, yang seperti kubur di labur putih. Itu kan kritikan yang luar biasa, tajam, keras, dalam skala tertentu, kasar. Tapi apakah Yesus melakukannya dalam nuansa kebencian? Jelas tidak. Dia melakukannya dalam nuansa cinta. Hari Minggu lalu kita mendengar Yesus berkata kepada Petrus, "Engkaulah Petrus, di atas bukit karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Berbahagialah engkau Simon anak Yohanes." Tapi nanti, hari Minggu lusa ini, tiga hari lagi itu, kita akan mendengar Yesus berkata kepada Petrus, "Enyalah engkau iblis, karena engkau memikirkan yang kau pikirkan itu bukan datang dari Allah." Sosok yang sama dipuji, berbahagialah engkau Simon anak Yohanes, tapi di waktu yang lain, enyalah engkau iblis. Ada kebencian? Tidak. Justru di situ cinta yang mengoreksi. Ya. Nah, perkataan itu masuk antara lain kategori ini. Tentu saja kita memakai prinsip ini. Cara bisa berubah, prinsip tidak. Kebenaran harus diungkapkan, caranya kita setel sesuai kondisi. Kalau saya bicara dengan Pak Frans Darmono, mungkin caranya berbeda. Seperti ketika saya mengkritik atau menegur seseorang dari lingkup budaya saya. Ya, saya selalu memakai contoh itu ketika training komunikasi untuk para frater itu saya selalu bilang, kalau seandainya seorang ayah memarahi anaknya di lingkup budaya Jawa, cara yang sopan anak itu apa? Duduk, bersimpu di depan orang tuanya, dan menunduk. Kalau melihat wajah ayahnya, apa? Mau nantang lu. Dalam budaya saya, lagi dimarahi dan kamu menunduk, itu tidak sopan. Lihat saya lagi ngomong, apa lihat di bawah? Mana yang benar?
Dua-dua benar dalam konteksnya. Maka cara berubah, tetapi menyampaikan kebenaran tidak berubah. Itu yang Yesus kehendaki dari kita. Yang ketiga, doa. Doa ini tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melakukannya. Kalau Anda tidak bisa melakukan perbuatan, karena memang resourcesmu tidak memadai, baik itu sumber daya maupun energi maupun waktu. Yang kedua, Anda bukan seseorang yang fasih untuk berbicara dan pandai mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran. Kata-kata Anda itu ketus, selalu menyakitkan dan sebagainya. Itu tidak usah jadi penghibur deh. Menjadi orang sakit hati itu lebih banyak daripada menjadi penghibur. Tapi yang ketiga tentang doa, itu bagi saya tidak ada seorang pun devosan kerahiman ilahi yang boleh melakukan excuse. Doa semua orang harus bisa melakukannya. Yesus sendiri memberikan perintah kepada kita untuk berdoa. Ya. Nah, jadi Ibu Beding tidak memberi pertanyaan tapi membuat statement yang sudah menegaskan kembali apa yang tadi saya lihat sebagai kewajiban keluarga di garis depan. Ya, poin ketiga. Nanti saya akan share teks tadi dalam bentuk PDF. Jadi Ibu Paulina Pati yang tadi bertanya apakah bisa soft copy-nya, jelas soft copy akan diterima. Tapi disebarkan melalui WA group ya, Ibu. Jadi mesti masuk dalam WA group itu supaya bisa terima soft copy-nya itu. Mungkin baik kalau belum masuk, nanti klik linknya itu supaya segera masuk dan nanti bisa terima soft copy. Setiap pengajaran selalu bisa diterima. Termasuk yang lalu-lalu, kalau ada yang merasa perlu masih ingin mendapat, itu boleh WA Japri, jangan di WA Group. WA Japri, nomor saya ada di situ. Nanti saya akan kirimkan seluruh file. Sudah ada 8 file tahun ini. Dari Januari sampai sekarang sudah ada 8 file. Itu saya bisa kirimkan kalau memang dikehendaki. Baik. Saya sangka itu saja tanggapan saya dari statement yang dibuat oleh Ibu Beding. Mungkin Pak Darmono mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kita masih punya Ya, 10 menit. ya, terima kasih Romo. Ya, Em, saya sedikit menyampaikan sebelum nanti ada teman yang lain em, mengenai Santa Faustina, Romo. ya, Ini pertanyaan pribadi saya. Sering sekali Santa Faustina menyebutkan berdoa, mendoakan jiwa orang-orang berdosa. hmm, Saya selak tidak di sini aja, setiap kali ada doa, kita berdoa untuk orang-orang berdosa. hmm, Bagaimana ya saya bayangkan saya mungkin minta penjelasan Romo nanti mau elaborasi. Siapa yang saya doakan, siapa ya, berani saya bilang orang-orang berdosa ini yang seperti apa, begitu gitu Romo. ya, Jadi agak baik, sulit bagi saya. baik, Memang kalau mengucapkan saja sih, siapa sih orang berdosa itu? ya. Bagaimana Romo? Pertama, yang harus didoakan adalah jiwa-jiwa yang sudah masuk dalam transisi menuju menuju surga tapi belum masuk, yang kita sebut sebagai api penyucian. Ini harus didoakan karena itu kita tidak pernah tahu mereka ada di mana, bagaimana kondisi mereka, siapa yang mendoakan dan sebagainya. Sekarang saya melihat itu ada ekses dari kerasulan kerahiman ilahi ini, misalnya begini, ada umat yang secara rutin mempersembahkan intensinya untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Ya, ini sesuatu fenomena yang untuk saya itu baru. Dulu itu kita selalu sekitar tanggal 2 November, baru kita rame-rame mendoakan. Itu cengbengnya orang Katolik itu ya, mengunjungi kubur pada tanggal 2 November. Tapi itu eh, apa cara tradisional. Sekarang saya mulai melihat orang-orang memiliki kesadaran baru bahwa banyak jiwa lain yang jiwa lain yang juga layak untuk didoakan. Yang kedua, orang berdosa yang lain itu yang berdosa di depan mata kita ini Pak Darmono. Jadi misalnya kita tidak 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 usah judgmental ya, tidak usah Ya,
Ya. Tapi ada orang yang jelas-jelas berdosa kan di depan kita, ya. Rekan kita yang korupsi itu jelas berdosa lah, ya. Teman kita yang selingkuh itu jelas berdosa. Imam yang sembarangan dalam hidupnya itu jelas berdosa, ya. Nah, mereka itu layak juga didoakan yang di depan mata kita. Jangan tutup mata, ya. Apalagi kalau seandainya em, apalagi kalau seandainya orang-orang ini memiliki keterkaitan dengan kita yang status kedosaan mereka itu juga berpengaruh pada pertumbuhan kerohanian kita. Nah, iman itu diberi oleh Kristus, oke? Tapi cara hidup saya itu bisa mempengaruhi orang bertumbuh dalam iman atau tidak. Ya, sehingga kalau saya melakukan dosa, kalau dia memutuskan untuk tidak lagi percaya Kristus itu salah dia. Tetapi saya berkontribusi di dalam menciptakan kerugian dalam spiritualitas dia, sehingga pada akhirnya itu iman itu kemudian menjadi mandul, menjadi mandek pertumbuhannya. Nah, kalau Anda melihat saya berdosa yang mengakibatkan kerugian bagi iman, saya satu pendosa yang layak didoakan sesuai nasihat Santa Faustina. Yang ketiga, banyak pendosa yang kita tidak tahu. Banyak orang yang munafik, berlaku kudus, istimewa, tampilan luar biasa. Tapi kemudian dalam perjalanan kita menemukan betapa parahnya orang ini. Jangan kaget kalau seandainya kita menemukan prodiakon-prodiakon yang ternyata tukang selingkuh. Aktivis-aktivis gereja yang ternyata suka kekerasan, abuse of power, KDRT dan sebagainya. Nah, untuk orang-orang macam gini kita tidak bisa judgmental. Tapi Ya. mendoakan mereka kan tidak salah kan? Nah, jangan pakai Ya. cara ini. Siapa saya sehingga menilai seseorang itu berdosa? Ya. Tuhan tidak pernah meminta kita jadi kudus dulu untuk bisa mendoakan orang berdosa. Tidak. Kita justru harus berdoa pertama-tama bagi diri kita sendiri yang berdosa dan tetap juga berdoa bagi mereka yang sama berdosanya seperti kita. Satu contoh yang sangat bagus saya suka itu penyamun yang bertobat itu. Dia itu kan orang berdosa tuh. Di salib itu kan dia berkata kepada temannya itu, kita dua ini layak mendapat hukuman, tetapi dia ini tidak melakukan apa-apa. Lalu dia berpaling kepada Yesus, ingatlah saya kalau engkau memasuki kerajaanmu. Itu contoh seorang berdosa yang sungguh-sungguh berdoa. Atau itu pemungut cukai yang di apa itu apa di bait suci itu. Tuhan kasihanilah aku orang yang berdosa. Itu contoh orang berdosa yang sungguh-sungguh berdoa. Tidak disuliskan itu bagi seorang berdosa berdoa bagi orang yang lain. Tetapi di dalam pola penghayatan iman, tugas seorang imam agung di Yerusalem pertama-tama dia mempersembahkan kurban untuk diri sendiri, lalu yang kedua dia mempersembahkan kurban untuk seluruh kepentingan bangsa. Itu contoh seorang berdosa menjalankan kewajibannya berdoa untuk orang berdosa yang lain. Jadi jangan ragu-ragu ya Pak Frans ya, dalam Ya. hal Ma- melakukan dosa, melakukan doa, walaupun kita sendiri adalah orang berdosa, seorang berdosa pun tetap layak untuk mendoakan orang berdosa yang lain. Terima kasih Romo. Baik, saya belum Dari kita lanjutkan, saya jawab teman-teman dulu. ada Sebentar dulu saya yang jawab dulu ini Ibu Yeni ya, Indawati ya. ya. Materi akan di-share di WA Group, itu betul untuk yang 8 ini. Sedangkan materi 1 sampai 7 nanti boleh WA saya. Boleh WA saya untuk minta pribadi. Supaya WA Group kita jangan terlalu penuh dengan hal-hal seperti ini ya. Kita fokuskan pada refleksi 3 nomor per hari itu ya. Lain-lain jangan terlalu
mengganggu seluruhnya ini. Begitu ya Bu Yeni Indawati, nanti bisa catat eh, nomor HP saya kalau saya dirasa perlu. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk mengontak dan meminta saya untuk ini ya. Pak Abri nanti bisa bantu kirimkan dan boleh di-share di grup masing-masing. Hanya memang saya harus katakan kalau seorang yang tidak mengikuti pengajaran malam ini dia bisa salah paham karena tidak mengetahui konteks ya. Tetapi untuk sebuah bahan perbandingan inspirasi silakan. Silakan teruskan Pak Frans. Ya, terima kasih. Ada yang lain, Resen, ada concern, ada pertanyaan, usulan, silakan. Sebelum kita tutup beberapa menit, 5-10 menit lagi. Oke. Saya tambah satu lagi kalau begitu. Silakan Pak Pak Ya, ini Pak Frans ya. eh, terus terang begini, mungkin untuk pengarahan, mohon pengarahan dari Romo. Sering sangat sulit untuk membaca dan mengerti, mendalami apa yang ada di dalam tulisannya Santa Faustina dalam dalam BASF-nya itu. Eh, Memang perlu pendalaman yang betul-betul ya, pelan-pelan dan sebagainya. Karena itu kalau saya bilang mistik tingkat tinggi itu, tingkat tinggi. Jadi Ya. eh, mungkin Romo mempunyai clue atau arahan-arahan yang Baik. intinya bagaimana pengarahan itu terhadap mendalami, mengerti, memahami Ya. apa yang dipikirkan dan ditulis oleh Santa Faustina. Kebetulan saya sudah 2 kali membaca secara keseluruhan dari A sampai Z. Itu seluruh buku Santa Faustina. Jadi bukan seperti sekarang ini yang kita 3 nomor berhenti, 3 nomor berhenti Ya, itu ya. Saya baca sebagai satu bacaan dan satu buku itu saya perlu waktu 1 bulan lebih untuk bisa setiap hari memiliki memiliki waktu untuk itu ya sampai selesai. Lalu saya ulang lagi. Jadi supaya itu pesan sebab jangan lupa tidak semua yang dia tulis itu kita mengerti ya. Tidak semua yang dia tulis itu kita mengerti dan tidak semua yang dia tulis itu kita mengerti konteksnya. Terutama kalau sudah berkaitan dengan tradisi mistik dan teologi spiritualitas. Ya, ada banyak hal yang berat di situ. Jadi kita bisa melihat juga bahwa Roh Kudus kalau bekerja, ya orang-orang yang pendidikan serendah Faustina pun bisa menampilkan pengajaran-pengajaran yang begitu berbobot dan mendalam. Nah, cara saya itu begini, saya kurang lebih eh, buku harian Santa Faustina itu bukan kitab suci. Tetapi karena saya begitu tekun mendalami dan serius untuk mengambilnya menjadi bagian dari karya pewartaan saya, maka saya perlakukan hampir sama dengan kitab suci. Walaupun tidak sama dengan kitab suci. Apa yang saya lakukan? Seringkali saya baca saja begitu. Baca saja begitu, beri catatan tanda tanya, garis bawah, sesuatu yang saya tidak mengerti, tapi saya tidak dalami saat itu. Saya biarkan saja lewat dulu, baca terus. Seringkali jawaban itu saya bisa temukan dalam bacaan bagian lain. Oh, ternyata yang tempo hari tanda tanya itu ternyata ada di sini jawabannya. Atau melalui proses setiap kali kita membaca itu kan kita merenung. Dan setiap kali kita merenung itu ada sesuatu yang nyantol di dalam hati dan itu menyitir kembali, menstimulasi sesuatu yang kita sudah miliki di masa lalu. Entah itu adalah bacaan kitab suci, entah itu adalah bacaan rohani yang lain. Nah, seringkali dalam asosiasi dengan kitab suci dan bacaan rohani yang lain itulah jawaban terhadap tulisan-tulisan Santa Faustina itu muncul. Ya, jadi kalau mau bilang satu metode khusus sebetulnya tidak ada. Selain daripada konsisten, tekun, dan terutama membaca dengan penuh cinta. Mengapa membaca dengan penuh cinta? Karena membaca dengan penuh cinta itu kita membuka hati untuk segala kemungkinan bahwa Tuhan bisa menyampaikan satu pesannya kepada kita. Kalau membaca dengan penuh kebencian, kebenaran sebesar apapun di depan mata, kita tidak akan bisa melihatnya.
Tapi kalau dengan membaca dan penuh cinta, kebenaran sekecil apapun bisa muncul. Ya, makanya kalau kita mau bersiap khotbah dan lain-lain itu, salah satu hal penting itu adalah merenungkan kitab suci dalam disposisi batin yang baik. Karena dalam disposisi batin yang baik itulah kita bisa menangkap pesan-pesan yang paling kecil sekalipun. Seringkali inspirasi seluruh khotbah itu hanya datang dari satu kata, datang dari satu penggal, satu fragmen, satu peristiwa. Ya, tidak selamanya seluruh Injil itu harus dilahirkan dalam khotbah. Tapi kalau pendekatan hati nurani tidak jelas, nah disitulah lain seringkali ada kemandekan di dalam menyelami pesan-pesan Santa Faustina. Begitu saja ya Pak Frans ya. Ya, Bagaimana terima kasih. caranya masing-masing orang memiliki caranya sendiri. Baik. Baik, baik, terima kasih. Sebelum betul-betul kita tutup, mungkin ada dari Ibu Felicia, biasanya ada pesan-pesan atau bagaimana? Silakan Ibu. Hmm, nggak ada Pak Frans, biar nanti Romo yang sampaikan saja. Ya. Pak Frans, saya sampaikan dulu pengumuman ya. Ya, Bulan September adalah bulan kitab suci, maka di samping bacaan rohania kita dalam devosi keraiman ilahi, saya dorong setiap orang untuk memberi perhatian terhadap bagian-bagian kitab suci yang secara rutin juga di-share bersama dengan nomor-nomor dari buku harian Santa Faustina. Perluas bacaan kitab suci masing-masing untuk mengisi bulan September. Yang kedua, pertemuan kita berikut nanti terjadi pada tanggal 24 September. Hari Kamis 24 September untuk pengajaran ke-9. Lalu untuk teman-teman tadi yang sudah meminta secara pribadi untuk dikirimi eh, 8 tema pengajaran tahun ini, saya bersedia untuk mengirimkan. Yang penting mohon nanti dikirimkan nomor-nomor WA akan dikirim melalui situ. Nah, nomor saya sudah munculkan dalam kolom chat. Silakan merekamnya lalu mengontaknya secara pribadi melalui Pak Abdi atau teman-teman sekalian. Yang terakhir, Marcelina bertanya, apakah topik malam ini ada rekamannya? Iya, ada rekamannya. Nanti di-share melalui channel YouTube. Linknya akan dikirim melalui WA Group dan bisa review kembali seluruh rekaman malam ini sebagai perbandingan untuk memperkaya apa yang sudah diperoleh dan didengar. Dan jangan lupa dalami secara pribadi, secara terus-menerus agar jangan kehilangan link dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk semua perhatian. Pak Frans, kita tutup ya, dulu acara kita. Ya. ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara ini. Jam 8:33. Beribu terima kasih kami sampaikan kepada Romo Aurel atas pengajaran dan penjelasannya yang begitu detail, meskipun perlu permenungan lebih lanjut. Terima kasih kepada teman-teman semua, para devosan, atas partisipasinya. Dan sampai jumpa bulan depan, tanggal 24 September. Terakhir, untuk doa penutup dan berkat, kami mohon Romo Aurel. Ya. Mohon Baik, doa mari kita dan berkatnya. bersama-sama berdoa menutup seluruh acara kita dan memohon berkat Tuhan agar kita semua diteguhkan dalam hidup dan pelayanan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah menguatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pengajaran malam ini. Kami bergembira dan bersyukur kepadamu atas teknologi yang kami manfaatkan, kesabaran kami semua dalam mendengar penuturan-Mu, dan keterbukaan hati kami untuk menangkap pesan-pesan iman yang telah Kau wariskan melalui Rasul Keraiman Ilahi Santa Faustina sebagai rujukan kami untuk melihat Kristus, satu-satunya sumber kekuatan dan harapan kami. Untuk itu kami memuji dan memuliakan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Daripada Seperti permulaan pada sekarang permulaan, selalu sekarang dan selalu, dan sepanjang segala masa. sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Bersama. bersama Romo. Berkat Tuhan senantiasa melindungi dan menaungi kita sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih, Terima Tuhan kasih memberkati semuanya. selalu. Kasih Romo, Terima terima kasih, kasih semua Oren. Salam teman-teman yang sudah kerahiman. hadir. Terima kasih, Pak Pras. Jaga